Berikut ini kebijakan dana BOS tahun 2021 dari Kementerian Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cinitnit. Halo, apa kabar buat semuanya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tidak kurang satu apapun. Kembali saya ingatkan selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan di air yang mengalir. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait kebijakan transfer ke daerah APBN tahun 2021, termasuk di dalamnya adalah kebijakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun 2021 dari Kementerian Keuangan. Seperti apa informasinya? Sebelumnya mari kita dukung channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bantuan operasional sekolah merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selama periode tahun 2016 hingga 2020, dana BOS mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,4%. Seiring dengan peningkatan alokasi dari tahun ke tahun, pemerintah juga terus meningkatkan kualitas kebijakan dana BOS, mulai dari peningkatan unit cost untuk berbagai jenjang, kemudian juga pengalokasian BOS kinerja dan BOS afirmasi pada tahun 2019, hingga penyaluran dana BOS langsung ke sekolah pada tahun 2020 untuk mendorong percepatan pemanfaatan dana BOS bagi penyelenggaraan layanan pendidikan. Anggaran dana BOS dalam APBN tahun 2021 dialokasikan sebesar 53,4 miliar atau sama dengan alokasinya pada tahun sebelumnya. Kemudian, sejumlah sasaran penerima manfaat dana BOS meliputi 44,7 juta siswa untuk BOS reguler, kemudian 5.335 sekolah untuk BOS afirmasi, dan 8.900 sekolah untuk BOS kinerja. Maka dalam tahun 2021, pengalokasian dana BOS dilakukan dengan menggunakan indikator unit cost majemuk, yaitu memperhitungkan indeks kemahalan konstruksi dan median jumlah siswa sehingga unit cost tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi tiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOS dengan kebutuhan real di sekolah. Dana BOS tahun 2021 direncanakan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, BOS reguler itu diberikan kepada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh provinsi yang telah terdata dalam sistem data pokok pendidik dasar dan menengah atau Dapodikdasmen. Kemudian yang kedua, BOS afirmasi. BOS afirmasi diberikan untuk mendukung operasional dan mengakselerasi pembelajaran bagi satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal dalam rangka mendukung digital literasi. Kemudian BOS kinerja digunakan untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran di sekolah. Bantuan operasional sekolah merupakan bagian dari dana alokasi khusus non-fisik. Berikut ini saya akan sampaikan kebijakan umum DAK non-fisik dari Kementerian Keuangan yang termasuk di dalamnya adalah bantuan operasional sekolah. Dana alokasi khusus DAK non-fisik merupakan bagian dari dana transfer khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah serta selaras dengan prioritas nasional. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS telah dianggarkan dalam pagu APBN tahun 2021 sekitar 53,4 miliar. Sementara target output DAK non-fisik untuk bantuan operasional sekolah ini terdapat 218.510 sekolah, untuk BOS reguler sebanyak 216.662 sekolah, BOS afirmasi 29.615 sekolah,
dan BOS kinerja sebanyak 8.900 sekolah. Penyaluran dana BOS reguler penyalurannya dibagi menjadi 3 bagian. Tahap 1 mulai Januari, tahap 2 mulai April, dan tahap 3 di bulan September. Berikut ini kebijakan dana BOS tahun 2021 dari Kementerian Keuangan. Arah kebijakan: bantuan operasional sekolah diarahkan untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk BOS SD, SDLB, SMP, dan SMPLB untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar. BOS SMA, SMALB, dan SMK diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Ruang lingkup dan jenis kegiatan. Ruang lingkup dan jenis kegiatan bantuan operasional sekolah digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Salah satunya adalah pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembelian alat multimedia pembelajaran, penerimaan peserta didik baru, pengelolaan sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah, pembayaran honor, pembiayaan langganan daya dan jasa, dan selanjutnya pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman disinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya. Alokasi, formulasi, dan sasaran. Bantuan operasional sebesar 53,4 miliar untuk 216.000 sekolah atau sebanyak 44,6 juta peserta didik. Terdiri dari BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS kinerja. BOS afirmasi untuk mendukung operasional rutin bagi sekolah di desa tertinggal dan sangat tertinggal. BOS kinerja untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran dan menciptakan community learning di daerah. Standar biaya minimal untuk SLB minimal adalah 5 juta per siswa per tahun tergantung jenis ketunaan, sehingga diusulkan adanya kenaikan unit kos menjadi 3,5 juta per siswa per tahun. Satuan biaya untuk SD sebesar Rp900.000, SMP Rp1.100.000, SMA Rp1.500.000, SMK Rp1.600.000, SLB Rp3.500.000 dengan menggunakan formula alokasi sama dengan jumlah siswa dikali unit kos.